Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Dodi Permadi, merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 Pemprov DKI Jakarta Angkatan 109 tahun 2022. Dalam video ini, saya ingin merefleksikan kembali kegiatan pada agenda 2 bersama tutor Ibu Nur Siti Sutilah Eskep MKes mengenai core value ASN berakhlak. Dalam pembelajaran agenda 2 ini, kami diharapkan mampu untuk mengimplementasikan core value ASN berakhlak pada tugas dan fungsi kami sebagai ASN. Nah, apa saja core value ASN berakhlak itu? Simak video ini ya. Core value pertama adalah berorientasi pelayanan. Dalam berorientasi pelayanan ini, ASN diharapkan mampu untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Core value selanjutnya adalah akuntabel. Akuntabel di sini maksudnya adalah ASN diharapkan mampu untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Kemudian core value yang ketiga adalah kompeten. Kompeten di sini maksudnya adalah ASN diharapkan mampu untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya sebagai seorang ASN yang profesional. Selanjutnya adalah harmonis. Core value harmonis ini maksudnya adalah seorang ASN diharapkan mampu untuk saling peduli dan menghargai terhadap perbedaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Core value selanjutnya adalah loyal. Loyal di sini maksudnya adalah seorang ASN diharapkan mampu untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah adaptif. Dalam adaptif ini, maksudnya adalah seorang ASN diharapkan mampu untuk terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi setiap perubahan yang ada dalam masyarakat. Core value yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam core value ini diharapkan seorang ASN mampu untuk membangun kerjasama yang sinergis terhadap semua pihak. Dalam agenda 2 ini terbagi menjadi 4 pertemuan, di mana pada pertemuan pertama, dalam pembelajaran asinkronus dilakukan secara berkelompok dengan mengidentifikasi nilai-nilai berakhlak dan menuangkannya ke dalam PowerPoint disertai dengan contoh kasus yang real di dalam masyarakat. Pertemuan kedua ini kami dibagi menjadi 2 subkelompok, di mana dalam kegiatan asinkronus tersebut diharapkan kita mampu untuk membuat video afirmasi mengenai best practice dan bad practice seorang PNS yang berakhlak. Kegiatan hari itu diawali dengan kegiatan asinkronus, di mana pada masing-masing kelompok kami saling berdiskusi satu sama lain, membahas mengenai video apa yang akan kita tampilkan pada tugas kelompok kali ini. Pada akhirnya, kami menyepakati bahwa konsep video yang akan kita tampilkan adalah dengan memberi gambaran bad practice pada awal video dan kemudian ditutup dengan kalimat afirmasi mengenai core value ASN yang berakhlak. Dalam pertemuan ketiga pada agenda 2 ini, kami diminta untuk mencari sebuah video atau film pendek yang menganalisis tentang core value ASN yang berakhlak yang ada pada video tersebut. Di mana dalam video tersebut kami diminta untuk menunjukkan pelanggaran dan penerapan core value ASN yang berakhlak pada video tersebut. Pada kegiatan hari terakhir di agenda 2 ini, kegiatan diawali dengan presentasi dari masing-masing kelompok terhadap tugas yang telah diselesaikan pada hari sebelumnya, di mana dalam paparan mengenai identifikasi nilai-nilai berakhlak dan penayangan video afirmasi kelompok mengenai penerapan dan pelanggaran core value ASN disampaikan melalui perwakilan kelompok masing-masing secara bergantian. Kemudian selanjutnya, setelah proses pemaparan dalam tugas asinkronus, kami diminta untuk menciptakan ide gagasan kreatif dalam penerapan nilai-nilai berakhlak pada masing-masing tugas dan fungsi kami dengan menggunakan metode yang telah kami pelajari pada agenda 1 sebelumnya. Dalam penentuan ide gagasan kreatif, kami melakukannya dengan mencari terlebih dahulu tugas dan fungsi kami sebagai ASN, yang kemudian kami tentukan tugas dan fungsi mana yang akan kami jadikan fokus bahasan dengan menggunakan metode USG.
Proses selanjutnya ialah dengan menentukan masalah prioritas yang akan kami lakukan dengan menggunakan analisis APKL. Kemudian setelah melalui proses analisis dengan menggunakan metode APKL, kami menentukan akar masalah dari isu prioritas yang kami pilih menggunakan metode Fishbone, di mana kami menentukan faktor penyebab utama dari kasus tersebut menggunakan analisis USG. Kemudian pada tahap akhir, gagasan ide kreatif yang kami ajukan akan kami analisis menggunakan metode tapisan McNamara. Kesan saya pada pembelajaran agenda 2 bersama Ibu Nurse I Siti Sutila Eskep MKes adalah kami menjadi semakin terbuka mengenai wawasan dan pemahaman kami terhadap core value ASN yang berakhlak yang nantinya akan kami implementasikan dalam tugas dan fungsi kami sebagai seorang ASN yang berakhlak.